Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Malaika Kusiratno dengan NIM 241021122053. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu isu yang cukup menyita perhatian publik dalam bidang hukum kesehatan, yaitu dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter kandungan di Kabupaten Garut pada tahun 2025. Saya memilih tema ini karena kasus tersebut bukan hanya menjadi perbincangan masyarakat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan yang sangat penting mengenai batas kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya. Sebagaimana kita ketahui, profesi dokter merupakan profesi yang mendapatkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi dari masyarakat. Ketika seseorang datang ke rumah sakit atau klinik, terutama untuk menjalani pemeriksaan yang bersifat pribadi dan sensitif, namun kepercayaan tersebut dapat menjadi persoalan serius apabila disalahgunakan. Dalam kasus yang terjadi di Garut, muncul dugaan bahwa seseorang dokter kandungan melakukan tindakan yang tidak berkaitan dengan kepentingan medis saat melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Dengan dugaan tersebut kemudian menguat setelah beredarnya rekaman CCTV yang viral di media sosial dan memicu perhatian publik secara luas. Kasus ini menjadi penting untuk dibahas karena tidak hanya berkaitan dengan dugaan tindak pidana, tetapi juga menyangkut etika profesi, perlindungan pasien, hak asasi manusia, dan tanggung jawab tenaga kesehatan. Apabila seseorang dokter terbukti menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, maka yang dirugikan bukan hanya korban secara langsung, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran dan sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Oleh karena itu, melalui pembahasan ini saya ingin menganalisis bagaimana hukum kesehatan memandang kasus tersebut, bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku, serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pasien sebagai korban. Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan, terdapat beberapa permasalahan hukum yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Pertama, apakah tindakan yang diduga dilakukan oleh dokter kandungan dalam kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum kesehatan dan kode etik kedokteran? Kedua, apabila dugaan tersebut terbukti, bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada dokter yang bersangkutan, baik dari aspek pidana, perdata, maupun administrasi. Ketiga, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pasien sebagai korban dalam kasus tersebut. Sebelum menganalisis kasus tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami dasar hukum yang mengatur hubungan antara dokter dan pasien. Menurut Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan dan martabat dan rasa aman. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab serta menghormati martabat manusia. Dokter juga terikat oleh Kode Etik Kedokteran Indonesia yang mewajibkan setiap dokter menjaga kehormatan profesi, menghormati pasien, dan menjalankan profesinya semata-mata untuk kepentingan kesehatan pasien. Dalam kasus ini, tindakan yang diduga dilakukan oleh dokter juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang tersebut mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual dan memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang etika profesi, tetapi juga harus dianalisis dari perspektif hukum kesehatan, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Menurut Bahdar Johan Nasution,
Hubungan antara dokter dan pasien merupakan hubungan terapeutik yang didasarkan pada kepercayaan. Dalam hubungan tersebut, dokter memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menggunakan seluruh kewenangannya demi kepentingan kesehatan pasien. Sementara itu, Veronica Komalawati berpendapat bahwa pasien merupakan pihak yang berada dalam posisi lebih lemah karena memiliki ketergantungan terhadap tenaga medis. Oleh sebab itu, hukum harus memberikan perlindungan maksimal terhadap pasien dari setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan. Pendapat para ahli tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan fondasi utama hubungan dokter dan pasien. Ketika kepercayaan itu disalahgunakan, maka tidak hanya terjadi pelanggaran etik, tetapi juga berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum. Untuk memahami persoalan hukum dalam kasus ini, pertama-tama perlu dilihat tujuan utama pelayanan kesehatan. Pada dasarnya, setiap tindakan medis harus dilakukan untuk kepentingan diagnosis, pengobatan, pencegahan, dalam kasus dokter kandungan di Garut, muncul dugaan bahwa terdapat tindakan yang dilakukan saat pemeriksaan pasien yang tidak berkaitan dengan kebutuhan medis. Apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka tindakan tersebut telah keluar dari tujuan pelayanan kesehatan yang seharusnya. Menurut analisis saya, hal ini bertentangan dengan prinsip pelayanan kesehatan yang aman dan manusiawi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasien yang datang untuk memperoleh pelayanan kesehatan justru berada dalam posisi yang dirugikan. Dengan demikian, hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan menghormati martabat manusia dapat dianggap telah dilanggar. Selain melanggar hak pasien, kasus ini juga perlu dianalisis dari perspektif etika profesi. Kode Etik Kedokteran Indonesia menegaskan bahwa seorang dokter wajib menjaga kehormatan profesi dan mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi. Menurut analisis saya, inti persoalan dalam kasus ini sebenarnya terletak pada penyalahgunaan kepercayaan. Ketika pasien menjalani pemeriksaan kandungan, pasien berada dalam kondisi yang sangat rentan. Pasien mempercayai bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh dokter merupakan bagian dari prosedur medis. Karena itu, apabila dokter menggunakan situasi tersebut untuk melakukan tindakan di luar kepentingan medis, maka yang dilanggar bukan hanya aturan profesi, tetapi juga kepercayaan yang menjadi dasar hubungan dokter dan pasien. Inilah alasan mengapa dugaan pelanggaran etika seperti ini dianggap sebagai pelanggaran etik yang serius dan dapat berujung pada pemeriksaan disiplin profesi maupun pencabutan hak praktik. Selanjutnya, kasus ini dapat dianalisis dari perspektif hukum pidana. Dalam hukum pidana berlaku asas praduga tidak bersalah. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam kajian akademik, unsur-unsur hukum tetap dapat dianalisis untuk melihat kemungkinan pertanggungjawaban pidana yang timbul. Dalam kasus dugaan pelecehan seksual, terdapat beberapa unsur yang perlu dibuktikan, yaitu adanya tindakan yang bermuatan seksual, dilakukan tanpa persetujuan korban, menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi korban, serta dilakukan dengan sengaja. Salah satu aspek yang menarik dalam kasus ini adalah adanya relasi kuasa antara dokter dan pasien. Relasi kuasa tersebut menyebabkan posisi pasien menjadi lebih lemah dibanding dokter. Pasien cenderung mengikuti arahan dokter karena menganggap bahwa seluruh tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari prosedur medis. Dalam perspektif hukum, kondisi seperti ini menjadi faktor penting dalam menilai ada atau tidaknya persetujuan yang sah dari korban. Persetujuan yang diberikan pasien tidak dapat dijadikan alasan pembenar apabila ternyata pasien memberikan persetujuan karena mengira tindakan tersebut merupakan prosedur medis yang diperlukan. Apabila unsur-unsur tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan, maka dokter yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain pidana,
Terdapat pula pertanggungjawaban perdata. Pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut. Dalam kasus ini, kerugian yang dialami korban tidak hanya berupa kerugian material, korban juga dapat mengalami trauma psikologis, kehilangan rasa aman, ketakutan menjalani pemeriksaan kesehatan, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap tenaga kesehatan. Menurut saya, kerugian imaterial seperti ini seringkali memiliki dampak yang lebih berat dibandingkan kerugian material, karena dapat mempengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, korban memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku apabila dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian. Selain pidana dan perdata, dokter juga dapat dimintai pertanggungjawaban administrasi. Dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia, tenaga medis wajib memenuhi standar profesi, standar pelayanan, dan ketentuan perizinan yang berlaku. Apabila seorang dokter melakukan pelanggaran serius terhadap profesinya, maka dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa teguran, pembinaan, pembatasan praktik, pembukuan izin praktik, serta pencabutan surat tanda registrasi atau STR atau surat izin praktik atau SIP. Sanksi administrasi memiliki tujuan yang berbeda dengan pidana. Jika hukum pidana berfokus pada penghukuman pelaku, maka sanksi administrasi lebih berorientasi pada perlindungan masyarakat dan pencegahan agar pelanggaran yang sama tidak kembali terjadi. Karena itu, langkah Kementerian Kesehatan yang memerintah pemeriksaan etik dan disiplin profesi terhadap dokter yang bersangkutan merupakan langkah yang penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran. Berdasarkan seluruh uraian tersebut dapat dipahami bahwa kasus dokter kandungan di Garut bukan hanya persoalan tentang pelecehan seksual semata. Kasus ini juga merupakan persoalan hukum kesehatan yang menyangkut hak pasien, etika profesi, perlindungan hukum, serta tanggung jawab tenaga kesehatan. Menurut analisis saya, inti persoalan dalam kasus ini terletak pada penyalahgunaan kepercayaan yang menjadi dasar hubungan antara dokter dan pasien. Seseorang dokter diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan medis karena masyarakat percaya bahwa kewenangan tersebut akan digunakan demi kepentingan kesehatan pasien. Apabila kepercayaan tersebut disalahgunakan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran secara menyeluruh. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak hanya cukup hanya melalui pendekatan etik profesi, tetapi juga harus dilakukan melalui mekanisme kepastian hukum yang berlaku, agar kepastian hukum, keadilan bagi korban, serta perlindungan terhadap masyarakat tercapai. Dengan demikian, penegakan hukum yang tegas serta pengawasan terhadap tenaga kesehatan menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Sekian pemaparan yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.